pimpinan dan anggota Komisi 5 dan Pak Menteri beserta jajaran. Saya harus juga mengapresiasi ini Pak Menteri dengan kinerjanya. Saya yakin beliau ini capek karena dari lokasi bencana dan banyak lagi beban-beban kerja yang harus beliau laksanakan. Tapi saya perhatikan, saya amati tadi memang petinggi-petinggi Kementerian PU ini pada putih semua rambutnya. Kecuali Pak Sekjen, kayak mungkin dicat mungkin ya. Pak Menteri, tadi dari paparan Pak Menteri sudah banyak kritikan dari teman-teman, masukan. Sebetulnya melihat begitu banyaknya beban kerja yang mesti dilaksanakan Pak Menteri, saya agak berat juga menyampaikan keluhan masyarakat. Tapi mesti saya sampaikan sebagai wakil daripada rakyat, tentunya khususnya masyarakat Riau. Pertama Pak Menteri, untuk kegiatan kita yang sifatnya infrastruktur berbasis masyarakat Pansimas, alhamdulillah itu luar biasa manfaatnya bagi masyarakat tentunya, dan kita tetap komitmen untuk bisa tetap kita lanjutkan. Cuma saja catatan Pak Menteri, untuk tahun ini memang ada peningkatan anggaran ya Bu Sekjen ya, peningkatan anggaran kalau tidak salah dulu 250 atau 300, sekarang menjadi 450 kalau tidak salah. Cuma saja saya sayangkan peningkatan anggaran ini itu efeknya pada peningkatan volume SR-nya. Saya berharap peningkatan anggaran ini adalah juga untuk menangani air yang tadinya tidak layak atau tidak bersih menjadi bersih, Pak. Tadi beberapa catatan saya berkunjung ke beberapa desa yang mendapatkan Pansimas dan kemudian tidak dimanfaatkan oleh masyarakat desa, karena kegiatan Pansimas ini hanya memindahkan air dari sumbernya ke tangki, Pak. Dan sampainya ke masyarakat belum menjadi air yang layak atau yang bersih, Pak. Jadi berharap ke depan kebijakannya agak fleksibel. Kalau airnya bersih silakan saja ditambah SR-nya, tetapi untuk yang tidak bersih agar ada teknologi yang sederhana untuk bagaimana mengolah air itu menjadi air yang layak atau air yang bersih, Pak. Nah, ini catatan. Yang kedua, untuk MCK Pondok Pesantren ini dan pendidikan keagamaan, ini sangat besar-besar manfaatnya bagi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, Pak. Dan ucapan mungkin terima kasih dari pondok pesantren, khususnya dari Riau kepada Pak Menteri, sangat membantu mereka. Dan hanya saja catatan, Pak, ada beberapa pondok pesantren, ada pendidikan keagamaan yang mereka MCK-nya dibangun tapi sumber airnya tidak ada. Jadi kalau bisa ini ada MCK berbasis pesantren, kalau bisa pendidikan keagamaan, agar sempurna bantuan kita untuk penanganan sanitasi ini, agar ke depan apakah 2024 ada program untuk ya semacam Pansimas atau apa atau sumur bor untuk pondok pesantren, Pak, berbasis pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah pengaman tebing, Pak, sungai. Saya kemarin dengan teman-teman ke Bekasi, menemukan di sana di Bekasi itu buat pengaman tebing sungai itu bahkan dinaikkan tebingnya itu bukan hanya di tanahnya sampai sekian meter ke atas untuk mengamankan masyarakat sekitar Bekasi itu agar tidak terkena banjir, Pak. Agar tebing mereka tidak runtuh dan tidak terkena banjir. Hampir 500 miliar saya lihat. Nah, mohon maaf, Pak, saya selalu harus menyampaikan bahwasanya di Riau itu untuk sungai besar saja 5, belum lagi sungai kecilnya, anak sungainya dan seterusnya. Saya mendapat tahun ini hanya sekitar 5 titik saja, Pak. Berarti kasusnya itu kalau boleh saya katakan itu sampai 100-an, Pak.
Dan yang agak ironis lagi, bahwasanya untuk tahun depan, tahun ini dan tahun depan tidak ada perencanaan, anggaran perencanaan, Pak. Ini mohon perencanaan untuk yang saya kunjungi, yang saya diminta oleh masyarakat karena tahu anggota DPR RI yang memang letaknya di Kementerian PUPR, dan mereka tahu saya Komisi 5, saya diminta untuk turun. Setiap desa itu saya turun. Cuma ketika diusulkan untuk pembangunan belum ada DED-nya. Dan DED itu untuk tahun 2023 tidak ada lagi dianggarkan. Jadi mau dibangun kapan, Pak? Ketika kita mau bangun tahun depan tidak ada DED-nya, kemudian tahun depan tidak ada anggaran DED, ya berarti tidak akan pernah kita bangun. Begitu juga untuk program tadi embung dan seterusnya. Jadi mohon catatan yang paling penting saya ingin sampaikan, Pak, ini ada beberapa kasus-kasus yang kemudian saya turun ketika reses, mesti dibangun tetapi belum ada DED-nya. Mudah-mudahan 2023 ini bagaimana caranya agar minimal DED-nya itu bisa dilaksanakan. Kemudian terakhir Pak Menteri, pendamping Pak Menteri, kalau tidak salah untuk rehab rumah BSPS, mereka hanya digaji selama 4 bulan, di mana sebelumnya 6 bulan. Mereka menyampaikan kepada kami, minimal Pak, katanya kami itu digaji 5 bulan, karena 4 bulan itu ada kegiatan yang kami lakukan kami tidak digaji. Jadi kalau 4 bulan itu terlalu singkat, dan akhirnya ada 1 bulan kami melaksanakan kegiatan dan kami tidak digaji. Mudah-mudahan pendamping program infrastruktur berbasis masyarakat, tentu kita harus manusiakan juga, bisa tertampung untuk bisa digaji selama 5 bulan. Barangkali itu Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.